Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada YouTube channel saya, Jeffrey Yafriandi. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi informasi kepada rekan-rekan pekerja Indonesia mengenai jaminan kehilangan pekerjaan. Untuk proses pengajuan manfaat program jaminan kehilangan pekerjaan ini dapat dilakukan melalui dua cara. Yang pertama yaitu dapat dilaporkan dari pemberi kerja atau pengusaha. Yang kedua dapat dilakukan secara mandiri. Bagaimana tata cara pendaftaran? Langsung saja yang pertama, untuk proses lapor PHK utamanya dilakukan oleh pemberi kerja. Pemberi kerja terlebih dahulu mendaftarkan perusahaannya di portal Siap Kerja dan memiliki akun SIPP online. Selanjutnya, untuk apabila terjadi PHK, maka perusahaan melapor kasus PHK ke mediator Disnaker kabupaten atau kota. Selanjutnya, memperoleh bukti PHK berupa salah satu dari 3 dokumen sesuai dengan kondisi PHK, yaitu bukti diterimanya kasus PHK atau tanda terima dari Disnaker kabupaten dan kota setempat, perjanjian bersama dan akta pendaftaran perjanjian bersama dari PHI, dan petikan PHI yang memiliki kekuatan hukum tetap. Setelah memperoleh bukti PHK, maka pemberi kerja terlebih dahulu melaporkan nonaktif kepesertaan tenaga kerja dengan alasan nonaktif PHK. Pemberi kerja melaporkan kasus PHK melalui portal Siap Kerja dengan melampirkan bukti PHK. Apabila perusahaan belum memenuhi kewajiban proses lapor PHK seperti yang disebut pada poin di atas, maka peserta dapat melaporkan sendiri kasus PHK-nya di portal Siap Kerja. Yaitu peserta mengaktifkan akun Siap Kerja lalu masuk ke aplikasi Siap Kerja tersebut. Peserta yang telah memperoleh dokumen bukti PHK dari pihak pengusaha melaporkan kasus PHK-nya melalui portal Siap Kerja dengan melampirkan bukti PHK yang diterima dari pihak pemberi kerja. Selanjutnya, untuk proses pengajuan manfaat uang tunai pada bulan pertama, peserta masuk ke portal Siap Kerja lalu masuk atau login ke akun Siap Kerjanya. Peserta memilih menu ajukan klaim lalu mengisi data pengajuan beberapa informasi nomor rekening dan surat pernyataan komitmen aktivitas mencari kerja. Setelah melengkapi data pengajuan, maka proses akan dilanjutkan oleh petugas BPJS Tenagakerjaan untuk proses verifikasi dan validasi pengajuan. Proses persetujuan akan diinformasikan melalui email peserta, dan yang terakhir, manfaat tunai JKP akan dikirimkan melalui rekening peserta. Selanjutnya, untuk pengajuan manfaat bulan kedua sampai dengan bulan ke-6 diajukan oleh peserta selama peserta belum aktif bekerja kembali dan belum meninggal dunia. Peserta pengajuan klaim manfaat uang tunai sesuai dengan tanggal pengajuan yang tertera di akun Siap Kerja. Untuk mendapatkan manfaat uang tunai bulan kedua, peserta harus melakukan asesmen diri terlebih dahulu. Pada saat pengajuan bulan kedua sampai bulan ke-6, lalu peserta juga harus memenuhi aktivitas sebagai berikut. Yang pertama, melamar pekerjaan di minimal 5 perusahaan dalam 1 bulan atau proses wawancara kerja di minimal 1 perusahaan dalam 1 bulan. Selanjutnya, memenuhi presensi pelatihan kerja minimal 80% setiap bulannya. Selain itu, saat pengajuan manfaat uang tunai bulan kedua sampai dengan bulan ke-6, peserta mengajukan melalui portal Siap Kerja di akun miliknya dengan mengisi dokumen yang secara sistem tergenerate untuk surat serta belum bekerja kembali dan komitmen aktif pencari kerja. Dokumen pengajuan akan terkirim ke aplikasi BPJS Tenagakerjaan untuk diverifikasi oleh petugas BPJS Tenagakerja. Selanjutnya, apabila aktivitas dinyatakan memenuhi syarat di atas, maka proses pengajuan divalidasi petugas BPJS Tenagakerjaan lalu manfaat dibayarkan ke rekening peserta. Peserta dapat melihat semua aktivitas misi yang dilakukan di aplikasi Siap Kerja di menu tracking klaim. Demikian manfaat program JKP yang dapat saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, silakan bertanya pada kolom komentar atau menghubungi kantor cabang terdekat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.